Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur sudah melewati pertengahan minggu. Dalam minggu pekerjaan kita, kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua tentunya karena kasih dan pemeliharaan Tuhan. Hari ini kembali setelah kita beraktivitas, bekerja dan melakukan berbagai macam kegiatan, kita siap untuk membaringkan diri untuk beristirahat, atau mungkin saudara masih melakukan kegiatan yang lain. Karena di belahan bumi lain mungkin jamnya berbeda dengan di Sydney, Australia saat ini. Baik, hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dalam renungan malam yang saya post ini mengenai eksistensi manusia. Kalau beberapa hari yang lalu kita sudah belajar banyak hal, di beberapa hari yang silam kita sudah belajar bahwa manusia itu memiliki tubuh, memiliki roh dan jiwa, lalu juga memiliki pengertian. Dan hari ini kita belajar manusia diciptakan memiliki kehendak. Kejadian 3 ayat 6 berkata, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tentunya manusia diciptakan bukan seperti robot. Kita sudah mengerti kebenaran itu. Manusia diberikan dengan kehendak bebas, diciptakan dengan kehendak bebas, di mana mereka diberikan kebebasan untuk memilih, untuk melakukan kehendak yang baik atau yang jahat sesuai dengan apa yang mereka mau lakukan. Demikian juga hal itu terjadi dalam kehidupan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa pada saat diciptakan di Taman Eden dalam keadaan yang demikian sempurna, namun mereka ternyata salah menggunakan kehendak mereka. Kita tahu ayat ini adalah kisah tragis kejatuhan mereka dalam dosa yang menyeret semua umat manusia juga ke dalam dosa. Mereka salah menggunakan kehendaknya, keinginan mereka, karena iblis berhasil mengelabui mereka. Mereka diiming-imingi akan menjadi sama seperti Tuhan. Padahal mereka sudah dilarang untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan benar itu. Karena tipu daya iblis inilah, maka akhirnya mereka memakannya. Mereka menggunakan kehendak mereka secara salah. Dan kalau saudara memperhatikan apa yang terjadi setelah peristiwa ini, maka dosa mulai menjalar dan merembet ke dalam level yang sangat parah. Dimulai dengan Kain membunuh Habil, kemudian generasi manusia semakin hari semakin bobrok, sehingga Tuhan memutuskan untuk menghancurkan manusia dengan air bah. Dalam Kejadian 6 ayat 5, di sana dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Tuhan melihat akibat dosa dari Adam dan Hawa tadi menyebabkan manusia itu kecenderungan hatinya, pikirannya, kehendaknya selalu berbuahkan kejahatan. Tuhan akhirnya memilih Nuh dan keluarganya untuk menyelamatkan generasi manusia dengan air bah. Tuhan menghukum manusia dengan air bah, namun Tuhan tidak membiarkan manusia binasa, karena melalui generasi Nuh lah civilization atau generasi manusia yang baru dimulai setelah Adam dan Hawa generasinya dihancurkan dalam air bah. Kondisi ini tidak akan mungkin bisa diperbaiki bila hati manusia tidak diperbarui dalam kelahiran baru. Karena kita tahu dalam perjanjian lama, begitu Tuhan memilih Israel, kita melihat bangsa umat pilihan pun selalu mengecewakan Tuhan. Benih dosa, tabiat dosa itu merusak segala kesendi kehidupan manusia, termasuk kehendak manusia. Hanya dalam iman di dalam Kristuslah manusia bisa memiliki kehendak yang baik dan mulai mengikuti kehendak Tuhan saja. Ini terjadi karena hati manusia yang sudah jatuh dalam dosa sudah diterangi oleh Roh Kudus. Saat Roh Kudus masuk dalam hati orang percaya, kita dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan yang sempurna, seperti dinyatakan dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah
apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kehendak kita tidak akan bisa diubahkan menjadi lebih baik dan mengikuti apa yang Tuhan mau bila hati kita tidak diterangi dengan berita Injil damai sejahtera. Karena di dalam Injil ada kuasa yang menyelamatkan dan mengubahkan hidup manusia. Kiranya kehendak Kristus ini terus memenuhi hati kita sehingga kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Sekarang saat kita mulai mau melakukan hal-hal yang tidak baik, kehendak kita condong kepada dosa dan kecemaran, mari sadar bahwa kita ini adalah ciptaan baru. Dan semakin kita dekat kepada Tuhan, semakin kita dipenuhi dengan firman Tuhan seperti mendengarkan renungan seperti ini, maka pikiran kita, kehendak kita akan diubahkan sehingga kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang disempurnakan, dimurnikan, sehingga mengerti kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kiranya renungan ini mengingatkan kita semua dan mengubahkan kita sehingga kehendak kita hanya berpadanan mengikuti kehendak Tuhan saja. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kasih Tuhan menaungi kita semua. God bless you all. Shalom.